Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Iman Nurjuman, CGP Angkatan 1 SDN 2 Mekarsari, Taman Cibatu, Kabupaten Garut, akan membahas tugas 3.3A7, yaitu demonstrasi konseptual pengolahan program yang berdampak pada murid, dengan pendamping Bapak Angga SPD dan selaku fasilitator yaitu Bapak Haji Supianto MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau ini yang sudah membimbing dan sebagai fasilitator yang luar biasa. Oke, selanjutnya di mana tujuan program yang pertama dari manajemen aset ini, yaitu tujuannya mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Di mana 7 aset ini, yaitu pemetaan aset ABCD, Asset Based Community Development ini, yang dijadikan modal utamanya atau yang menjadi rujukan adalah 4 aset yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal fisik, dan yang ketiga adalah modal lingkungan atau alam, dan yang keempat adalah modal budaya dan agama atau modal agama dan budaya. Untuk programnya yang berdampak pada murid, saya beri nama yaitu pemandu, yaitu kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian, yang dimana berkolaborasi dengan penerapan budaya positifnya, yaitu LISA, lihat sampah, ambil, dengan tujuan menanamkan kemandirian siswa, menumbuhkan rasa disiplin siswa, dan penanaman karakter. Adapun yang kedua, tahapan 5D-nya atau bagjanya, yang pertama adalah buat pertanyaan dengan panduan tahapan. Buatlah pertanyaan untuk mengarahkan kita kepada penelusuran hal-hal yang akan kita lakukan. Dengan hasil tahapan, bagaimana cara meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, kemudian bagaimana cara meningkatkan kemandirian dan semangat belajar murid pada saat PJJ, dan bagaimana cara menanamkan karakter kepedulian murid di lingkungan sekitar. Untuk yang tahapan keduanya, bagja, yaitu ambil pelajaran, dengan panduan tahapan, ceritakan dan tuliskan pengalaman atau kegiatan baik, prestasi yang pernah terjadi yang berhubungan dengan topik bahasan atau di sini kepemimpinan siswa murid di sekolah. Adapun hasil tahapannya, yaitu dari kepemimpinan, murid dapat memimpin doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Murid dapat menuliskan nama-nama teman-temannya sekelas untuk mengecek kehadiran. Kemudian murid mengingatkan teman-temannya untuk membaca pengumuman di grup WA kelasnya. Untuk kemandiriannya, murid dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru secara mandiri. Murid bersemangat dalam mengikuti PJJ. Untuk rasa pedulinya, murid mengingatkan temannya yang belum berdoa. Murid menyapa dan saling bertanya kabar teman-temannya dan gurunya. Adapun tahapan bagja yang selanjutnya yaitu gali mimpi, dengan panduan tahapan, buat gambar rinci kondisi ideal atau mimpi kita terkait topik bahasan, yang dimana di sini ada beberapa panduan tahapan dan hasil tahapannya, yaitu murid memiliki jiwa kepemimpinan yang memiliki rasa percaya diri, berani, jujur, dan menghargai orang lain. Murid memiliki jiwa kemandirian yang meliputi rasa tanggung jawab, kesadaran diri, dan semangat pantang menyerah. Kemudian guru dapat menjadi suri tauladan bagi muridnya sebagai fasilitator dan motivator. Untuk kepala sekolah, mendukung program kegiatan, memberikan arahan, serta dukungan agar visi murid Merdeka Belajar dapat tercapai sebagai langkah perbaikan dan pengembangan guru dan murid. Tahapan bagja yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana, dengan panduan tahapan membuat cara atau strategi mencapai mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan. Nah, adapun hasil tahapannya, program kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian murid bertujuan untuk memupuk dan menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan, mandiri, rasa peduli, dan rasa percaya diri pada murid. Nah, sasaran dari program ini yaitu murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pihak yang terlibat, guru, murid, kepala sekolah, orang tua murid, dan tenaga pendidik. Untuk monitor dilakukan oleh murid kepada murid dengan
Dan untuk murid sendiri, evaluasinya melibatkan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Tahapan bagja yang selanjutnya yaitu atur eksekusi dengan panduan tahapan menentukan inti program. Nah, dengan hasil tahapannya yaitu penanggung jawab dan mekanisme koordinasi antar tim, penanggung jawab kegiatan kepala sekolah, kemudian pengarahnya dewan guru, koordinator acaranya ketua kelas 6 yang paling tinggi, kemudian penanggung jawab si acaranya murid 1 dan penanggung jawab si perlengkapannya ada murid 2. Untuk laporannya dibuat oleh murid dalam bentuk tulisan, lisan, dan foto-foto kegiatan yang sudah dilakukan. Adapun hasil laporan dari murid dievaluasi oleh guru kelas dan dievaluasi bersama dewan guru dan kepala sekolah tentunya. Ketiganya rencana monitoring atau evaluasi pembelajaran dan pelaporan, yaitu di mana monitoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada murid-murid atau murid kepada murid dan untuk diri murid itu sendiri. Untuk evaluasinya adalah evaluasi melibatkan guru, kepala sekolah, dan orang tua. Dan untuk learningnya atau pembelajarannya, program kelas dirancang menggunakan tahapan bagja yang memadukan pemetaan aset modal sumber daya, manajemen risiko, dan MLR, yaitu monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Untuk tercapainya merdeka belajar sehingga mendapatkan pembelajaran bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Dan untuk pelaporannya, laporan dibuat oleh murid dalam bentuk tulisan, lisan, dan foto-foto kegiatan yang sudah dilakukan. Hasil pelaporan dari murid dievaluasi oleh guru kelas dan dievaluasi bersama dewan guru dan kepala sekolah. Adapun yang keempat adalah pelibatan orang tua dan komunitas. Nah, pelibatan orang tua dalam hal ini yang pertama adalah mendukung program sekolah, kedua mendampingi murid dalam pelaksanaan program, kemudian yang ketiga dilibatkan langsung dalam hal kepanitiaan, dan yang keempat sekolah sebagai dalam hal diikutsertakan dalam hal pendanaan program. Nah, demikian. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka dan bahagia.